Di antara kisah para hamba Allah yang paling misterius, nama Nabi Khidir selalu diselimuti rahasia. Tidak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Tidak jelas asal-usulnya, tidak disebutkan secara rinci nasabnya. Namun ilmunya begitu dalam, bahkan seorang nabi besar pun harus belajar kepadanya. Dialah hamba pilihan yang diberi ilmu langsung dari Allah. Kisah ini dimulai ketika seorang nabi agung, yaitu Nabi Musa, sedang berbicara di hadapan kaumnya. Suatu hari, beliau ditanya, "Wahai Musa, siapakah manusia paling berilmu di muka bumi ini?" Tanpa ragu, Musa menjawab, "Aku." Jawaban itu terdengar wajar, karena memang beliau adalah nabi yang menerima wahyu. Namun, Allah ingin mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Allah menegur Musa, bahwa ada seorang hamba yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa. Hamba itu adalah Khidir. Allah memerintahkan Musa untuk mencari Khidir. Tanda tempatnya unik, di pertemuan dua lautan. Musa pun berangkat, ditemani seorang pemuda. Dalam riwayat disebut Yusha bin Nun, membawa seekor ikan sebagai tanda. Perjalanan panjang pun dimulai. Hari demi hari berlalu. Hingga suatu saat, mereka beristirahat di sebuah batu besar. Tanpa mereka sadari, ikan yang mereka bawa hidup kembali dan melompat ke laut. Namun anehnya, mereka tidak menyadari itu tuh. Mereka melanjutkan perjalanan, sampai Musa merasa lelah. Ia berkata, "Kita telah merasakan keletihan dalam perjalanan ini." Pemuda itu pun tersadar. Ia berkata, "Tahukah engkau, ikan itu telah melompat ke laut, dan aku lupa menceritakannya kepadamu." Musa langsung memahami. Itulah tanda yang Allah berikan. Mereka pun kembali ke tempat itu, dan di sanalah mereka menemukan seorang lelaki yang sedang duduk dengan tenang. Dialah Khidir. Musa mendekati Khidir dengan penuh hormat. Ia berkata, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu?" Khidir menatap Musa. Ia tahu siapa yang berdiri di hadapannya, namun ia juga tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Khidir berkata, "Engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku." Musa terkejut. "Mengapa aku tidak bisa sabar?" Khidir menjawab, "Bagaimana engkau bisa sabar terhadap sesuatu yang tidak kau ketahui hakikatnya?" Namun Musa bersikeras, "Insya Allah, aku akan bersabar. Aku tidak akan membantahmu." Khidir pun memberikan satu syarat, "Jangan bertanya apapun, sampai aku sendiri menjelaskannya." Musa menyetujui, dan perjalanan penuh misteri pun dimulai. Mereka berjalan hingga bertemu dengan sekelompok nelayan miskin yang baik hati. Para nelayan itu mengajak mereka naik perahu tanpa meminta bayaran. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat di tengah laut, Khidir tiba-tiba melubangi perahu itu. Air mulai masuk. Musa tidak tahan. Ia berkata, "Kenapa engkau merusak perahu ini? Bukankah ini bisa menenggelamkan penumpangnya?" Khidir menoleh dengan tenang. "Bukankah aku sudah bilang, engkau tidak akan sabar?" Musa langsung menyesal. "Maafkan aku lupa. Jangan hukum aku atas kelupaanku." Khidir menerima. Mereka melanjutkan perjalanan, namun hati Musa penuh tanda tanya. Perjalanan berlanjut, hingga mereka bertemu seorang anak muda yang sedang bermain. Tanpa alasan yang terlihat, Khidir mendekati anak itu dan membunuhnya. Musa benar-benar tidak bisa menahan diri kali ini. Ia berkata dengan penuh emosi, "Bagaimana mungkin engkau membunuh jiwa yang tidak bersalah? Ini adalah perbuatan yang sangat keji." Khidir kembali berkata dengan tenang, "Bukankah aku sudah bilang, engkau tidak akan mampu bersabar?" Musa terdiam. Ia sadar, ia melanggar lagi. Dengan penuh penyesalan ia berkata, "Jika aku bertanya lagi setelah ini, maka jangan izinkan aku ikut bersamamu." Khidir mengangguk. Perjalanan masih berlanjut. Mereka sampai di sebuah desa. Penduduknya pelit, bahkan menolak memberi makan kepada mereka. Namun anehnya, di desa itu Khidir melihat sebuah tembok hampir roboh, dan ia justru memperbaikinya tanpa meminta upah. Musa benar-benar tidak mengerti. Ia berkata, "Kalau engkau mau, engkau bisa meminta bayaran atas pekerjaan itu." Khidir berhenti. Ia menatap Musa dan berkata, "Inilah saatnya kita berpisah."
Sebelum berpisah, Khidir menjelaskan semua yang terjadi tentang perahu. Perahu itu milik orang miskin. Di depan mereka ada raja zalim yang merampas semua perahu bagus. Dengan melubanginya sedikit, perahu itu tampak rusak dan selamat dari perampasan. Tentang anak yang dibunuh. Anak itu kelak akan menjadi durhaka dan menyesatkan orang tuanya. Allah ingin menggantinya dengan anak yang lebih baik. Tentang tembok. Di bawah tembok itu terdapat harta milik 2 anak yatim. Ayah mereka adalah orang saleh. Jika tembok itu roboh sekarang, harta itu akan ditemukan orang lain. Maka Khidir memperbaikinya, agar anak-anak itu mendapatkannya saat dewasa. Musa terdiam. Semua yang terlihat buruk ternyata menyimpan kebaikan. Semua yang tampak tidak adil ternyata bagian dari rencana Allah. Khidir berkata, "Aku tidak melakukannya atas kemauanku sendiri. Semua ini adalah perintah Allah." Dan dari situlah Musa belajar satu hal besar, bahwa ilmu manusia sangat terbatas dan rencana Allah jauh melampaui apa yang bisa kita pahami. Sejak saat itu, kisah Khidir menjadi pelajaran sepanjang zaman tentang kesabaran, tentang keikhlasan, dan tentang percaya kepada takdir Allah. Karena tidak semua yang kita lihat buruk, benar-benar buruk. Dan tidak semua yang kita anggap baik, benar-benar baik.